Sahabat, kembali berjumpa dalam program Krida Bagimu Negeri. Program Krida Bagimu Negeri adalah kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Universitas Kristen Krida Wacana. Ukrida tempat yang tepat menyiapkan masa depan bagi Anda bila Anda sebagai kaum muda dan menyiapkan masa depan bagi anak Anda bila Anda sebagai orang tua. Program Krida Bagimu Negeri ini membincang hal-hal yang mengemuka di tengah masyarakat dan tentu saja melihatnya dalam berbagai perspektif keilmuan seperti kedokteran, psikologi, ekonomi, sosial budaya, dan tentu saja dalam perspektif iman Kristen. Pada episode kali ini kita hendak membincang hidup bersama PPOK. Hidup bersama PPOK. Apa itu PPOK? Penyakit paru obstruktif kronik. Penyakit paru obstruktif kronik. Dan untuk membincang tentang hal ini, kita mau tahu apa itu penyakit paru obstruktif kronik. Telah hadir di studio Ibu Nurse Komang of Noviantari, MKep, SPKep, MB. Salam jumpa kembali Ibu Komang. Salam jumpa Bu Pendeta Santi dan pastinya pemirsa yang ada di rumah. Ya, jangan bosan-bosan ya. Iya. Ketemu lagi sama saya. Iya, program Krida Bagimu Negeri ini kan memang untuk mengedukasi ya para sahabat semua supaya makin boleh mendapatkan wawasan tentang topik-topik yang memang sedang hangat gitu diperbincangkan di tengah masyarakat. Baiklah Ibu Komang, pada episode kali ini kita bincang tentang hidup bersama PPOK, penyakit paru obstruktif kronik. Ya, kepanjangannya sih itu dari penyakit paru obstruktif kronik. Tapi apa itu penyakit paru obstruktif kronik? Ya, jadi saya jelaskan dulu ya. Itu kan singkatan Ya. penyakit. Nah, penyakit itu seperti yang kita ketahui bahwa itu adalah kondisi medis gitu. Ya. Sakit. Ya. Itu penyakit. Kalau paru adalah organ yang ada Ya. di tubuh kita, paru. Oke. Nah, penyakit ini mempengaruhi paru-paru kita. Kalau obstruktif itu sendiri berarti adalah adanya penyempitan pada jalan napas. Obstruktif itu Iya, adanya penyempitan. Dari dalam istilah medis, obstruktif itu artinya kalau nggak penyempitan, ya ada sumbatan. Gitu. Terus kronik itu adalah kondisi jangka panjang. Jadi misalkan ada yang namanya penyakit akut. Kalau akut itu ya udah terjadi sekarang, sembuh. Tapi kalau kronis itu terjadi terus-menerus. Ini penyakitnya akan dibawa terus. Seperti apa misalkan selain PPOK ini adalah DM, hipertensi. Itu kan termasuk penyakit yang akan dibawa terus sampai nanti pasiennya meninggal gitu. Jadi kondisi yang jangka panjang nggak bakal sembuh, tapi bisa dikontrol. Itu adalah istilah kronis. Jadi secara keseluruhan ini PPOK ini adalah sekelompok penyakit yang menyerang dari pernapasan, khususnya paru, sehingga di sini jalan napas itu akan menyempit, sehingga kesulitan untuk mengeluarkan udara. Jadi sesek itu salah satu tandanya, karena dia menyempit saluran. Jadi saluran pernafasannya menyempit dan yang diserang itu organ parunya. Akhirnya ya, yang diserang adalah organ parunya. Baik, Ibu Komang, faktor-faktor resiko apa ya dari penyakit ini? Sebenarnya untuk faktor risiko ini ada 3 yang utama. Yang pertama dan paling sering itu adalah merokok. Jadi seperti yang kita tahu kan banyak banget nih efek negatif dari merokok. Ya. Apalagi rokok ini nanti asapnya ke paru-paru. Kan dihirup asap rokok itu ke paru-paru. Maka lama-kelamaan karena paru ini menerima zat-zat yang bersifat tidak baik dari rokok, maka akan rusak paru-parunya gitu. Yang kedua adalah paparan terhadap partikel, baik itu gas atau zat. Misalkan polusi udara. Ya. Karena sering nih di Jakarta apalagi ya Bu ya, sering terpapar polusi, sering bekerja di luar rumah. Ya.
ini banyaknya kasus PPOK ini banyaknya itu pada misalkan supir-supir. Ya. Karena kan sering di luar, Di luar, menghirup iya. polusi, polusi kendaraan bermotor gitu. Jadi lebih kenapa yang bekerja di area industri itu Lebih rentan, lebih berisiko terkena PPOK. Baik itu asap pabrik juga bisa, Bu. Misalkan bekerja di bengkel, Iya, iya. bengkel kendaraan bermotor sering terpapar. Itu bisa menyebabkan risiko. Yang terakhir adalah kondisi dari penyakit sebelumnya. Karena PPOK ini tidak terbatas pada satu penyakit. Adalah sekumpulan penyakit. Jadi misalkan sebelumnya pernah kena TBC, TB paru, bisa berisiko mengalami PPOK jika penyakitnya itu sangat merusak dari saluran napas dan paru-paru. Tapi yang paling sering pada PPOK ini adalah namanya emfisema. Emfisema dan asma. Dua penyakit itu sering terjadi PPOK akhirnya gitu. Jadi emfisema ini adalah kalau dalam paru-paru itu kan ada gelembung-gelembung. Jadi struktur paru itu ada yang namanya alveolus. Berbentuk gelembung-gelembung gitu, Bu. Kantong udara, nanti tempat itu untuk bertukar gas. Pada emfisema, alveolus ini rusak gitu. Jadi pada akhirnya sulit untuk lakukan pertukaran udara. Gitu. Kalau asma ya karena alergi biasanya asma yang umum. Apa saja gejala ataupun tanda dari seseorang yang mengalami penyakit paru obstruktif kronik ini? Ya sebenarnya untuk tanda gejalanya itu sih umum ya, Bu. Seperti penyakit-penyakit pernapasan lain, misalkan sesak. Sesak napas ini pasti ini, Bu. Karena kan saluran napasnya menyempit, terganggu, tempat untuk bertukar udaranya rusak. Sudah pasti tubuh itu kan akan kekurangan oksigen dan kelebihan karbon dioksida. Nanti responnya sesak napas. Terus yang kedua ada batuk. Batuk-batuk sering batuk-batuk pasien PPOK ini. Jadi batuknya itu kayak ya menahun gitu. Oh, batuknya tuh nggak seminggu 2 minggu, tapi bertahun-tahun. Kalau sudah kena PPOK ini bisa bertahun-tahun. Yang terakhir ini ya, Bu, yang sering itu adalah dahak, mengeluarkan dahak yang banyak gitu. Jadi dia bukan batuk kering, atau kalau dia dalam kondisi, kalau dalam istilahnya itu adalah kekambuhan, di PPOK itu namanya eksaserbasi. Jadi dia akan batuknya dahak, dahaknya banyak, warnanya pun juga bisa kuning sampai kalau dia terjadi infeksi gitu. Sampai berubah warna ya, sampai jadi kuning begitu. Betul. Terus ada juga suara ngik-ngik, mengik. Bernafasnya bunyi ya? Iya. Ngik-ngik. Terutama saat berat mengeluarkan napas. Ngik. Iya. Nah, sesak ini, yang sesak itu seperti apa ini? Ibu Komang, sesak baru kemudian kita bilang ini nih ada kemungkinan atau ini sudah menjurus nih ke PPOK. Itu kalau untuk diagnosis PPOK ini kita nggak bisa lihat dari sesak aja ya, Bu ya. Jadi nanti akan ada tes-tes ya. Nanti ada tes-tes, tapi kalau pasiennya sudah terdiagnosis, sudah tegak diagnosa, berarti memang harus periksa begitu ya? Harus periksa. Misalkan nih ada pasien awalnya sih ke poliklinik dulu pasti pasiennya, Bu. Jadi dia sering mengeluh batuk dan lain-lain. Ini kan harus kita lakukan pemeriksaan dulu kan. Kita nggak serta-merta bilang, oh baru batuknya lama ini PPOK. Nggak bisa. Karena ada tes-tes selanjutnya yang harus dilakukan. Tetapi dia bisa dibilang PPOK jika dia didiagnosis oleh dokter PPOK. Gitu. Jadi dokter dulu, harus dokter ya, yang mengatakan bahwa
dia terkena PPOK, Iya. begitu. Jadi tidak bisa kira-kira Iya, aja mengira-ngira. nggak bisa aja karena kan gejalanya umum banget ya Bu. Iya. Orang flu juga bisa batuk, Iya, berdahak. betul. Kalau batuk menahun bisa juga kanker Iya, paru kan nggak iya, tahu. Jadi iya. harus berdasarkan rangkaian tes pemeriksaan. Nah, Tes. tadi yang sesak itu Bu, kalau misalkan dia sudah pasti nih terdiagnosis, sudah tegak diagnosisnya PPOK, itu ada kategori-kategorinya sesak itu. Misalkan tidak sesak, berarti pasiennya ya, tidak mengalami sesak. Yang kedua sesak ringan. Misalkan dia hanya berjalan aja, dia udah sesek gitu. Itu kategori sesak ringan. Nah, untuk sesak berat itu ketika orang-orang yang misalkan seumuran gitulah, mereka berjalan sama-sama nih, orang dengan PPOK sama orang tersebut yang sehat itu jalan biasa aja gitu. Yang orang nggak PPOK nggak ada tuh timbul sesek, tapi yang PPOK sesek. Jadi jika dibandingkan dengan orang sehat, dia lebih sesek gitu. Jadinya itu namanya sesak sedang. Untuk sesak berat berarti baru 2 langkah udah berat nafasnya. Nah, yang sangat berat itu saat istirahat pun merasakan sesak napas. Aduh, bisa. saat istirahat pun Iya. mengalami sesak nafas. Begitu. Itu kalau sudah berat begitu ya. Iya. Apa saja ya dampak yang diakibatkan dari PPOK ya pada pasien-pasien yang memang sudah dinyatakan tegak diagnosa bahwa ia mengalami PPOK. Ya. Jadi kan seperti yang sudah saya jelaskan tadi Bu, kalau PPOK itu kan kondisi jangka panjang. Gak akan sembuh, pasiennya pasti akan tetap terdiagnosa PPOK. Dia termasuk penyakit kronis. Jadi tentu saja dampaknya pada kehidupan sehari-hari. Ya. Kualitas hidupnya berkurang, terus aktivitas juga terganggu. Misalkan orang yang mengalami sesak sedang, udah baru jalan sedikit, udah sesak, pasti kan segala aktivitas di rumah ataupun di tempat kerja itu kan terganggu. Itu sih lebih dampak di kehidupan sehari-hari gitu. Nanti akan ada, kalau sudah terdiagnosis PPOK akan dinilai. Ada lembar penilaiannya sendiri. Itu hanya dilakukan oleh dokter atau enggak petugas kesehatan yang berwenang. Ya. Baik, Ibu. Lalu kemudian ketika sudah terkonfirmasi ya, sudah tegak diagnosa dia mengalami memang PPOK, lalu kemudian apa saja begitu pengobatan yang memang diberikan dan bagaimana pasien juga berupaya untuk bisa juga menolong dirinya. Kita akan ulas itu di segmen kedua. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat kerjasama antara YKB GKI dan LPP. Pembangunan jemaat dan GKI. setiap Senin pada minggu kedua dan keempat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Mengapa pembangunan Dapat Anda nikmati di channel YKB GKI TV. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel lagu rohani YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita membincang topik tentang hidup bersama PPOK. Hidup bersama PPOK, apa itu PPOK? PPOK adalah penyakit paru obstruktif kronik. Saat ini kita memasuki segmen kedua. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung, saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia dengan senang hati. Narasumber pada episode kali ini, Nurse Komang Noviantari, MKep, SPKep, MB, akan merespon pertanyaan dari para sahabat. Baik, Ibu Komang, kita lanjut ya di segmen yang kedua ini berkaitan dengan para pasien yang memang sudah dinyatakan ya lewat diagnosa bahwa mereka mengalami penyakit PPOK. Pengobatan apa saja yang diberikan kepada pasien PPOK? Ya. Jadi ya benar, harus tegak dulu diagnosis. Itu pun pengobatannya, Bu, itu harus dokter juga yang memberikan ya. Jadi nggak boleh sembarang beli sendiri atau nanya-nanya sama pasien sebelumnya gitu. Jadi satu pasien itu biasanya mungkin saja memiliki obat yang berbeda sesuai kondisi gitu ya. Tubuhnya, ya. Iya betul. Itu kalau jenis-jenisnya gitu secara umum saja gitu. Ini bukan lebih ke cara pemakaiannya aja sih yang saya jelaskan, Bu, karena kalau obatnya sendiri tentu harus dengan resep oleh dokter gitu. Yang pertama itu ada inhaler. Jadi biasanya pasien-pasien PPOK ini rutin, Bu. Rutin memakai inhaler. Apakah itu peresepannya hanya di pagi hari kah gitu? Apakah hanya ketika perlu saja? Jadi ada dua jenis. Nah, yang rutin ini memang harus dipakai pasien setiap hari. Yang kedua, misalkan ada kondisi tertentu ketika pasiennya, oh ternyata sesaknya lebih berat nih, ternyata gejalanya meningkat gitu. Jadi harus ada obat khusus nih saat itu. Itu pun juga dokter yang meresepkan ya, Bu. Itu inhaler itu yang dihirup ya. Ya, jadi ada berbagai macam juga bentuknya gitu. Nanti pasien itu akan diberikan penjelasan. Jadi tidak usah khawatir. Jadi di saat mendapatkan obat gimana cara memakai, terus apa saja kandungannya itu pasti sudah dijelaskan. Yang kedua, ketika kondisi tertentu misalkan dahaknya itu banyak, susah dikeluarkan, mungkin bisa menggunakan nebulizer namanya. Itu ada alat gitu. Itu juga dihirup. Dihirup untuk kandungan obat nanti sama dokter. Terus yang ketiga ada namanya mukolitik. Yang sering dikasih pasien mukolitik itu adalah biasanya bentuknya itu bisa tablet, bisa sirup. Itu dipakai untuk mengencerkan dahak juga gitu. Yang terakhir mungkin pada beberapa kondisi pasien bisa memakai oksigen. Oksigen. Iya, karena kan sering banget pasien-pasien PPOK ini kadar oksigen dalam darahnya itu cukup rendah gitu. Jadi harus memakai bantuan oksigen pada kondisi tertentu gitu. Lah, itu kan bukan mengatakan obat ya, karena memang obat kan memang dokter yang akan memberikannya. Tetapi kira-kira bagaimana apa jenis biasanya yang diberikan begitu pada pasien PPOK. Nah, apa yang bisa juga dilakukan oleh pasien PPOK sendiri untuk merawat dirinya, untuk menolong dirinya pada saat sudah didiagnosa mengalami PPOK? Ya, jadi salah satu hal gitu penting pada manajemen sakit kronis apapun itu. Jadi pasiennya harus bisa self management, manajemen diri gitu. Jadi kontrol gejalanya juga harus bisa, karena kan ini sakitnya dibawa gitu. Di rumah pun dibawa. Nggak seperti sakit-sakit lain yang udah sembuh di rumah sakit, udah di rumah nggak bakal sakit lagi. Kalau penyakit kronis di rumah juga masih akan tetap menderita ini gitu, Bu. Dan caranya adalah
gimana sih biar bisa kita mengontrol. Ya. Jadi biar nggak bolak-balik perawatan di rumah sakit. Ya. Juga tidak mengganggu aktivitas saat di rumah, nggak Ya. terlalu mengganggu. Meskipun namanya orang sakit gitu, nggak mungkin 100% fit. Ya. Ya. Tapi setidaknya bagaimana optimal gitu saat di rumah. Jadi ada yang harus dilakukan pasien dan keluarga terutama, karena keluarga mendukung. Pertama itu adalah bagaimana mengelola sesak napas saat di rumah. Jadi baru sesak napas misalkan sedang gitu ya. Kalau sesak napas sedang, apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah pasien-pasien atau dengan PPOK ini bisa melakukan pengaturan posisi. Pengaturan posisi. Iya. Posisi tempat duduk gitu. Atau posisi Iya. duduk ya. Posisi bisa. Kalau pasien dengan sesak napas, kalau tiduran terlentang, pasti nambah berat kan posisi seseknya. Ya. Gitu. Jadi ada 3. Ada yang berdiri. Ada yang berdiri. Ya. Berdiri itu, tapi harus ada sandaran gini. Ada sandaran kursi kah gitu di depannya, sambil agak membungkuk. Oke. Ini namanya posisi tripod. Itu bagus untuk mengurangi sesak napas. Oh, jadi lagi pas mengalami sesak ya? Sesak ringan. Iya. Misalkan pas mengalami sesak. Tapi sesak ringan kayaknya belum masih sedang ke berat gitu. Ya? Jadi berdiri. Jangan langsung panik gitu. Bisa kita lakukan apa? Mengatur posisi. Berdiri dengan sedikit membungkuk. Sedikit membungkuk, berarti ada sandaran ya? Ya, apapun di depan di sandaran. Nah, kalau misalkan kita dalam posisi duduk, juga bisa kita bungkukkan badan ke depan. Dan terakhir, kalau tidak kuat misalkan badannya, ada meja di depan, dengan 2 tangan itu bungkuk badannya gitu. Jadi benar-benar ini ya, telungkup ya? Iya, gitu. Tuh, 3 posisi yang bisa dilakukan ketika tiba-tiba ada serangan sesak napas. Ya. Terus ada namanya teknik napas first lip breathing, bisa dilakukan pasien di rumah. Teknik pernafasan. First lip breathing. Jadi bernapas dengan nanti mulut sedikit mencucu gitu. Jadi ini langkah-langkahnya bisa pasien mengatur posisi gitu. Terus badan rileks. Dalam kondisi duduk, berdiri? Duduk bisa. Berdiri juga bisa. Asal dia posisi ininya tegak. Tegak ya? Iya, betul. Terus hirup napas pelan melalui hidung. Berapa kali? Ada hitungannya biasanya. Itu adalah 2 detik sampai 4 detik. Untuk menghirup? Iya, menghirup. Wah, yang penting jangan panik ya. Itu kadang kalau sesak kan merasa, aduh 2-4 detik. Ya. Tapi kalau nggak kuat, ya sudah semampunya saat. Semampunya. Yang pasti upayakan rileks ya. Upayakan rileks. Habis itu dikeluarkan dengan melalui mulut. Oh, keluarkannya melalui mulut. Kayak meniup balon. Gitu. Itu berapa hitungan kira-kira? Minimal 2 detik. Minimal 2 detik. Lebih boleh. Ya. Gitu. Itu sih yang untuk teknik pernapasan. Biarpun nggak sesak juga bagus ini ya? Dilakukan. Treatment ini kayaknya bagus dia. Kita belajar begitu ya. Belajar untuk mengatur irama napas. Terus kalau kita lakukan ini kan otomatis kita menghirup udara sebanyak-banyaknya. Harapannya kan kadar oksigen yang kita hirup lebih banyak. Ya. Saat kita menghembuskan napas seperti itu, harapannya karbon dioksida yang dihasilkan dari bernapas itu keluarnya lebih banyak. Itu melatih otot pernapasan juga, kayak gitu bagus. Ya. Terus selanjutnya bisa melakukan latihan batuk efektif. Batuk efektif. Nah, sahabat, batuk aja perlu efektif di batuk. Iya, betul. Iya, karena kalau tidak efektif, energi kita terbuang banyak, Bu. Oke, ya baik. Seperti apa latihan batuk efektif ini? Jadi kalau batuk efektif itu, kita sekali batuk mampu mengeluarkan dahak dengan maksimal. Oh, karena tadi ya, ada dahak karena itu ya. Iya. Jadi
sekali batuk Pak ya kan ada dahak yang bisa dikeluarkan. Ketika pasien PPOK itu kan dia akan batuk berdahak gitu. Kadang sulit untuk dikeluarkan. Iya. Batuk-batuk terus kalau nggak efektif, Untuk apa ya? iya, Jadi dahaknya masih tetap. dahaknya Iya. masih tetap, pasiennya capek. Capek, Iya. betul. Terus caranya itu adalah pasiennya itu duduk dengan Iya. rileks pasti. Terus lakukan teknik napas dulu. Habis itu setelah kita hirup nafas, pas mengeluarkannya batuk 2 kali, jadi gitu langsung. Jadi tarik nafas dulu. Iya. Tarik nafas dulu. Itu sambil melonggarkan pernapasan dulu, nanti baru pas mengeluarkan hentakan batuknya yang bagus gitu. Hentakan batuknya untuk membantu mengeluarkan ya dahak Bantu mengeluarkan dahak. Jadi batuknya nggak cuma langsung terus batuk aja, tapi dahaknya nggak keluar. Iya. Gitu. Cuman capeknya aja ya. Capeknya aja. Itu kalau pasiennya sedang ada gejala. Gejala batuk Iya. dengan dahak Iya. yang tidak bisa keluar. Terus manajemen selanjutnya, biarpun nggak ada gejala, adalah dengan berhenti merokok bagi yang merokok. Oke. Stop lah perokok. Sudah Iya. perokok apalagi udah nyatakan PPOK ya. Kadang ada yang bandel. Ya, jangan bandel ya. Ya. Mau Bilang, sembuh apa enggak kira-kira begitu. bilangnya sudah berhenti, Iya. tapi di rumah ternyata tetap melakukan. Iya. Karena kan faktor risiko utamanya nih merokok ya. Tadi, merokok tadi, ya. Jadi usahakan benar-benar berhenti merokok. Tapi kita tahu kalau merokok ini sulit ya, Bu. Ya. Sulit untuk, itu adalah kebiasaan, kalau sudah orang merokok ya udah kecanduan gitu Iya, ya. iya. Bagian dari ya mungkin pertama lifestyle tapi jadi kayak berasa butuh terus begitu ya. Betul. Memang kita nggak bisa judge ya, harus berhenti merokok gitu. Iya, iya. Kita tahu itu sulit gitu Iya. bagi mereka. Jadi perlahan-lahan lah, misalkan kurangin dulu Iya. gitu. Memang teorinya gampang, Iya. tapi mereka yang lakuin Iya. susah. Iya, iya, Itu iya. biasanya kalau itu tuh ada di rumah sakit tuh ada terapi untuk berhenti merokok. Kalau rumah sakit, dulu saya pernah praktik di Persahabatan, itu kan Tahu rumah saya Persahabatan ya. itu kan emang rujukan respirasi. Iya, iya. Itu di sana ada untuk bagaimana berhenti merokok. Nanti akan ada dokter dan perawat Dibantu ya dibantu. untuk bisa berhenti. Oke. Baik, kita akan lihat juga bagaimana hal-hal lain ya yang bisa para pasien lakukan untuk menolong dirinya sendiri ketika dinyatakan lewat pemeriksaan bahwa mereka sudah mengalami PPOK. Di segmen ketiga kita akan ulas itu, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Saudara-saudara, Indonesia lagu Barat. yang baru saja saya nyanyikan Dapat Anda adalah nikmati di channel referensi Bedah Lagu sebuah YKB hymn GKI berjudul TV. Tenanglah. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita membincang hidup bersama PPOK penyakit paru obstruktif kronik. Saat ini kita memasuki segmen yang ketiga. Saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia bersama dengan narasumber Nurse Komang Noviantari MKep SPKep MB. Baik, Ibu Komang, kita lanjut ya di segmen 3, segmen penutup ini. Hal-hal lain apa saja, hal-hal lain lagi yang dapat dilakukan oleh para pemirsa ya ketika mereka mengalami PPOK untuk dapat menolong dirinya. Ya. Jadi manajemen diri. Ya. Selain yang sudah kita diskusikan tadi ya. Jadi ada yang namanya latihan fisik. Latihan fisik. Ya, jadi sebenarnya semua orang ya, termasuk orang-orang sehat juga perlu melakukan aktivitas fisik. Jadi direkomendasikan memang oleh WHO harus misalkan seminggu minimal 3-5 kali. Satu kali itu adalah 30 menit. Itu untuk orang sehat gitu ya. Selain itu, ini juga bermanfaat loh ternyata pada pasien PPOK. Jadi agar gejalanya terkontrol, pasien-pasien itu juga harus aktif melakukan latihan fisik. Jadi nggak boleh karena sakit membatasi latihan fisik kita gitu. Karena alasan kan saya sakit, udahlah nggak usah latihan fisik. Ya. Malah bagus. Misalkan kalau kita sudah latihan fisik dengan teratur kan bisa mengontrol napas lah nanti. Jadi gejala-gejala PPOK-nya akan tidak sering kambuh gitu, tidak sering menjadi berat gitu. Nah, jenis-jenis latihan fisik apa sih yang bisa dilakukan oleh pasien PPOK? Yang pertama itu adalah namanya latihan peregangan, baik itu meregangkan tangan, meregangkan kaki gitu. Terus yang kedua latihan aerobik. Ini biasanya kan misalkan lari gitu, itu kan termasuk aerobik. Kalau pasiennya nggak kuat lari, boleh jalan ya. Iya, jalan cepat juga boleh. Ini sesuaikan lagi sama kondisi gitu, asalkan tetap aktif. Nggak tiduran, hanya tiduran itu. Kalau saya merasa diri saya sakit, ya udah tidur aja deh gitu. Harus balance antara istirahat dan latihan fisik ini. Terus yang ketiga ada latihan penguatan, Bu. Jadi biar kekuatan ototnya atau strength dari training. Itu bisa dilakukan. Latihan kekuatan otot berarti juga ya. Bisa. Supaya juga menolong otot parunya. Iya, betul. Otot-otot pernapasan gitu. Nah, berapa lama sih? Ini direkomendasikan itu adalah setidaknya 3-4 kali dalam seminggu. 3-4 kali dalam seminggu. Nggak lama-lama juga, 20 menit cukup sampai 30. Yang penting rutin ya, konsisten. Yang penting rutin. Jadi itu latihan fisik. Selain itu juga harus apa? Perhatikan nutrisi. Asupan nutrisi yang sehat gitu. Karena kan kalau tubuh kita sakit berarti perlu upaya lebih ya untuk menghadapi kondisi itu. Usahakan makan makanan yang sehat sesuai dengan rekomendasi dari Kemenkes itu. Ada piring sehat itu ya. Yang ada berapa harus karbohidrat tetap. Jadi makan-makan usahakan yang sehat dan bergizi. Terus selain itu ada lagi kita di rumah bisa mengelola stres, kecemasan dan mood atau perasaan. Nah, ini soal mood nih ya. Tarik ulur. Apalagi sakit ya pasiennya. Sakit ya. Udah pasti untuk jaga moodnya gitu ya. Sering pasien yang kontrol ke rumah sakit tuh sering kayak temperamen lah gitu. Ya karena kita paham kondisinya seperti itu. Jadi stres gitu kan. Jadi ternyata kalau kita stres, kalau kita malah cemas, terus moodnya nggak baik, itu malah akan bisa memperparah gejala gitu. Atau terus mungkin terus juga melabeli ya kan saya udah kena penyakit paru gitu ya. Itu juga bikin malah tambah beban ya. Malah tambah beban. Iya benar Bu. Tapi sebenarnya perlu diketahui biarpun punya penyakit PPOK nggak berarti nggak bisa hidup
seperti biasa gitu. Iya. Asal gejalanya terkontrol. Itu dia. Itu. Gejalanya yang penting terkontrol. Nah, bagaimana itu untuk tetap maintain ya supaya gejalanya itu terkontrol. Betul itu. Tadi tips-tipsnya itu. Ya. Latihan fisik, nutrisi, menghindari stres, kecemasan. Kalau untuk stres kecemasan ini mungkin kita bisa latihan relaksasi lah. Relaksasi ini macam-macam Bu, bisa yoga, ya seperti yang biasa-biasa itu, atau meditasi. Nah, karena PPOK juga kan itu kan tadi kan soal pernafasan ya. Ada latihan apa lagi nih yang berkaitan dengan pernafasan gitu? Ada latihan irama napas lambat. Jadi tadi kan udah ada first sleep breathing. Iya, first sleep breathing itu salah satu yang direkomendasikan. Tapi kalau ini sih kalau irama napas lambat ini lebih ke stresnya, termasuk relaksasi dia, Bu. Karena kalau stres kan bawaannya kan nafasnya gitu kan, betul, bawaannya kan pasti nafasnya susah gitu, makanya tenang gitu kan, supaya maksudnya dengan bernafas lebih lambat bisa membantu merilekskan saat dia cemas dan stres gitu ya. Lebih kalau biasanya kita napas normalnya berapa? 12 sampai 20 gitu kan. 12 sampai 20. Ya, itu napas normal. Per menit. Oke. Terus kalau napas lambat kita kurangilah 9 sampai 12. Berarti harus secara sadar. Secara sadar berarti agar lebih rileks gitu kitanya gitu, Bu. Itu latihannya tekniknya bagaimana itu? Jadi tekniknya udah pasti kita harus fokus. Terus duduk dengan rileks. Ya seperti biasa kita hirup napas panjang semaksimal mungkin sampai kita merasa sudah tidak kuat gitu, sudah penuh parunya, tahan sebentar, lalu keluarkan pelan-pelan juga sampai kita merasa paru kita udah kosong dari udara gitu. Itu lakukan selama beberapa kali. Saya pernah itu, saya masih upayakan lakukan itu. Iya, itu bagus. Enak sekali, itu menolong. Teknik menarik berapa detik, nanti makin lama akan makin panjang gitu. Iya, nafas kita. Harus dilatih sih. Betul, itu harus latihan memang. Exercise. Ya, kapan bisa dikatakan bahwa misalkan nih saya dinyatakan kena PPOK nih. Kapan bisa dinyatakan bahwa gejalanya sudah bisa dikatakan terkontrol? Jadi ketika pasien dengan PPOK, kapan pasien ini bisa dikatakan, gejala saya sudah terkontrol, saya bisa hidup baik-baik saja dengan pengobatan-pengobatan rutin gitu. Yang pertama, pasien tidak lebih sesak dari biasanya. Jadi tidak sesak, biasanya tuh mungkin sesaknya cuma sesak ringan. Ya sudah, berarti batas toleransi sesaknya dia sampai sesak ringan aja. Kalau dia sampai ke sesak sedang hingga berat, berarti itu belum terkontrol. Oke, baiklah ya. Jadi dia harus bisa membandingkan dari sesak dia sebelumnya begitu, dan harusnya tidak boleh lebih berat. Tidak boleh lebih berat. Begitu, berarti ya progresnya ya tidak boleh lebih berat sesaknya ya. Terus batuknya tidak sering. Ya, pasien PPOK pasti akan batuk-batuk sih. Tapi frekuensinya biasanya cuma batuk pagi hari aja nih gitu, berapa kali gitu batuk. Ketika itu lebih sering batuknya, berarti tidak terkontrol. Sama seperti sesak tadi ya, pasien tuh punya batasan. Biasanya batuknya nggak sesering ini nih. Kok sekarang sering? Berarti kalau udah sering dia belum terkontrol berarti penyakitnya. Terus produksi dahak. Jadi dahaknya ya minimal aja gitu, biasa-biasa aja. Dia menganggap awalnya itu dahaknya sedikit udah normal nih. Ternyata kalau ternyata dahaknya lebih banyak, lebih sering mengeluarkan dahak, berarti belum terkontrol. Dan kalau dahaknya berubah warna. Dahaknya berubah warna.
Kalau dahak pasien PPOK misalkan masih bening atau putih gitu. Ternyata dia tiba-tiba nantinya berubah menjadi kuning atau hijau. Berarti kemungkinan bisa terjadi infeksi itu. Kuning atau hijau itu terjadi Kemungkinan, infeksi ya. iya. Kemungkinan. Bagaimana untuk bisa mencegah, katakanlah mencegah terjadinya kekambuhan. Berarti di latihan-latihan tadi ya. Iya, yang pertama pasti obat rutinnya tetap. Ya. Ya, obat rutinnya tetap digunakan. Terus kontrol. Biasanya pasien PPOK ini misalkan setiap 1 bulan sekali tuh rutin kontrol, Bu. Jadi obatnya akan diresepkan habis 1 bulan. Kontrol. Ya. Tidak boleh tidak kontrol. Ya. Ya. Sering tuh dulu pasien-pasien PPOK pas COVID berhenti itu dia. kontrol ya kan. Serem, Karena mungkin bukan merasa takut ya. takut benar. Takut. Pas datang malah lebih parah Iya, gejalanya. Iya. Gitu. Jadi kontrol itu tetap rutin. Ya sekarang kan teknologi udah canggih ya, Bu. Tapi bisa kan dinyatakan sembuh gitu? Sembuh tidak bisa dinyatakan sembuh kalau pasien dengan penyakit kronis. Oke. Jadi meminimalisir kekambuhan. Iya, meminimalisir gejalanya semakin buruk. Itu dia. Ya. Kalau kronik sulit mengatakan sembuh, tetapi meminimalisir gejala memburuk. Contohnya aja DM diabetes mellitus. Oh iya, kencing iya, manis iya. itu. Iya. Itu kan akan Iya. tetap dibawa. Iya, betul. Tapi Dia kita harus bisa berdamai dengan itu. Mengontrol gulanya kan Gulanya, yang harus dikontrol. betul. Kalau gulanya terkontrol, otomatis gak akan terjadi komplikasi-komplikasi lain. Hidup akan berjalan normal gitu. Iya. Sama seperti PPOK ini. Kalau gejalanya terkontrol, ya sudah gitu. Ya bisa hidup dengan normal. Gitu. Berarti tetap juga harus ada kontrol rutin berarti Nah ya? itu, misal sebulan sekali kah, 2 Dan bulan minum sekali. obat rutin juga. Iya, Itu juga. bukan lebih banyak pasien PPOK sih nggak minum, Bu, tapi inhaler Ya tadi itu lewat ya. ini. Yang selalu dia bawa Iya. begitu ya. Kalau sewaktu-waktu itu memang dibutuhkan. Ya. Baik, Ibu Komeng, kita sudah mendekati menit-menit terakhir ini dan segmen penutup. Adakah pesan yang Ibu boleh sampaikan kepada para sahabat yang dimanapun berada, mungkin saat ini sedang merawat anggota keluarga dengan pasien PPOK atau yang saat ini sedang mengalami bersama dengan sakit PPOK? Mari silakan, Ibu. Iya, baik pemirsa yang ada di rumah yang saat ini menyaksikan acara ini, untuk pesan dari yang saya telah bawakan itu, kalau Bapak Ibu dengan penyakit PPOK atau ada keluarga yang merawat pasien dengan PPOK, itu pentingnya untuk manajemen diri. Jadi karena penyakit ini merupakan penyakit yang tidak dinyatakan sembuh, jadi akan dibawa nanti sampai meninggal, sampai tua gitu. Jadi kenapa perlu kita memanajemen diri sendiri? Misalkan dengan melakukan kontrol rutin, dengan melakukan berbagai latihan-latihan fisik, mengelola stres, serta manajemen nutrisi. Misalkan kalau terjadi nih kekambuhan atau biasa disebut eksaserbasi, gejalanya semakin parah, jika kita tidak bisa menangani di rumah, boleh langsung dirujuk ke rumah sakit atau ke pelayanan kesehatan. Baik, saya mau membaca Mazmur pasal 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Ya, ketika para sahabat mungkin sedang merawat ya anggota keluarga dengan sakit PPOK ataupun juga sahabat sendiri mengalaminya, disertai dengan kekuatan dari Tuhan, lalu kemudian banyaklah tetap bersyukur sehingga itu bisa menolong para sahabat untuk tetap menjalani hidup sehari-hari dengan baik ya. Lalu kemudian boleh tetap memaintain ya kesehatannya, sehingga dengan demikian pun sekalipun dengan sakit PPOK tetapi para sahabat masih tetap ya bisa beraktivitas sehari-hari. Terima kasih untuk Ibu Komeng yang boleh bersama dengan kita, menolong kita untuk mengulas tentang topik ini. Kita jumpa pekan yang akan datang dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.